Halo semuanya, balik bareng aku Nol dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Di video kali ini sesuai dengan judul, aku mau bahas satu film yang baru kemarin aku tonton. Jadi ini 24 jam setelah nonton film karena baru sempat untuk rekam di hari ini gitu ya. Filmnya aku tonton di Jumat tanggal 17 dan rekamnya Sabtu malam. Dan jangan panggil Mama Kafir. Itu salah satu film dengan judul yang sedikit kontroversial gitu ya, dan banyak sekali kejelekan yang aku rasakan di film ini gitu. Yang pertama, rating langsung di awal buat aku tuh 5/10. Sebenarnya aku bisa bilang 4 gitu, cuman acting di ending dengan ada bocilnya itu, buat aku tuh jadi sedikit menaikkan kualitas filmnya dari segi actingnya pemain gitu. Dikarenakan skripnya yang lumayan jelek gitu ya. Ini bakal jadi full spoiler teman-teman ya. Dan alasan kenapa 5, aku penekanan pertama adalah penulisan skripnya tuh jelek banget. X1 ya, aku akan mencoba istilah-istilah film sekarang. X1 atau babak perkenalan itu kacaunya minta ampun buat aku. Babak pertama build up-nya tuh terlalu cepet sehingga kayak apa, tiba-tiba aja dua pasangan ini menikah atas dasar sayang dan cinta, padahal mereka beda agama gitu ya. Giorgino Abraham sebagai pemeran Fafat dan juga Michelle Judith sebagai Maria gitu. Dan si Giorgino Abraham ini ya kita sebut Fafat lah ya, itu Muslim. Dan di awal film di opening adalah doa gitu, Marianya doa ke Tuhan, ke pohon Natal, kalau dia mau, wah Tuhan tolong pertemukan dengan jodoh kayak gitu. Dan apa namanya, di situ kayak apa ya, terus muncul Giorgina Abraham, muncul Fafatnya, dan wah dia mikir, wah apakah ini jodohku gitu. Dan singkatnya gitu ya, eh di opening tuh ditawarin, ah nggak masuk kah, nah duluan aja gitu, jadi Marianya yang ngajak gitu. Tapi apa ya, pembangunan ceritanya ini udah bisa bikin ketebak gitu, Fafatnya ini udah pasti Muslim gitu. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu, di awal X1 tuh ada tiba-tiba pergantian ke ustazahnya. Tiba-tiba apa, bahas tentang pernikahan beda agama, janganlah kita menikah beda agama dan segala macam gitu. Jadi itu adalah mamanya si Fafat. Aku nggak itu bakal nyeritain gitu ya. Tapi apa ya, yang pertama X1-nya jelek banget. Motivasi mereka menikah hanya karena rasa sayang dan kayak kata-kata dari cowoknya, aku bakal sayang, aku bakal peduli. Bro, ini kelas film bukan sinetron. Itu kata-kata yang bisa berlaku untuk sinetron yang ada di SCTV, di Indosiar. Itu make sense gitu ya. Tapi untuk kelas film penulisan skrip untuk ini, apalagi pemerannya Michelle Judith dan Giorgino Abraham, dua pemeran yang udah bisa bilang top gitu ya di dunia industri film, terutama di drama juga mereka berdua. Kayak apa ya, build up-nya, terus perkenalan karakter, kedalaman karakternya. Kenapa sih kok si Marianya ini tiba-tiba pingin aja nyari jodoh gitu. Dan ketika itu pendalaman karakter juga, si Fafa ini kenapa kok bisa yakin, mereka kok bisa yakin mau menikah. Kemudian tiba-tiba aja si Fafatnya ini ngajakin nikah nih si Maria, dimana kayak itu kan terlalu cepet kita bisa dibilang. Dan apa namanya, dan nggak make sense gitu, nggak make sense sama sekali, dimana posisinya adalah eh si Fafat itu adalah omnya si Maria. Itu dia kayak sakit gitu, terus minta doain Fafatnya, ya Allah, dia doa secara Islam gitu. Itu kayak itu titik pertama, mungkin menuju akhir dari X1 gitu, perkenalan dari apa namanya, si Fafat gitu. Tapi X1-nya, aku film ini kebagi jadi 4 ya menurutku, kebagi jadi 4 act gitu, dimana endingnya ada sedikit tambahan alternatif, bukan alternatif ya setidaknya, tapi ya kurang lebih ada tambahan gitu, dimana kayak tiba-tiba akhirnya si Michelle Judithnya yang awalnya Kristen akhirnya masukin Islam tanpa ada motif yang jelas, apakah karena anak gitu ya. Tapi kalau udah act 3 dan 4 ataupun 2 ke atas gitu ya, dan itu sebenarnya make sense. Tetapi karena tidak adanya perkenalan di X1 yang sangat jelas kedalaman karakter, kenapa mereka memutuskan untuk menikah, tidak hanya dasar dari rasa cinta,
ya akhirnya 2 ke belakang itu jadi nggak make sense gitu. Babak tengahnya sampai akhir itu nggak make sense sama sekali gitu. Dan perpindahan agama, aku akan bisa sedikit mentoleransi kenapa anaknya dididik secara muslim. Kayak ya istilahnya janjinya si perempuan itu ke si suami. Padahal gini, dalam ya memang dunia nyata tuh banyak ya pernikahan yang beda agama dan diteruskan gitu, sampai usia yang udah tua, kedua orang tua ini mereka punya agama yang berbeda gitu, dan anaknya pun juga akhirnya bisa memilih antara salah satu gitu. Tetapi di sini salah satu yang aku nggak suka yaitu sebenarnya cuma di babak perkenalan doang, dan juga terakhir, penutupan terakhir, si mamanya akhirnya pindah ke muslim. Ini kayak film yang sedikit menjelekkan kekristenan gitu. Aku tidak akan membahas tentang Islam karena aku tidak paham banyak gitu ya. Tapi hanya karena dia Kristen, hanya karena dia pakai kalung salib, dan juga hanya karena berdoa seperti it does not represent Christianity. Tapi yaitu yang mungkin orang di luar non Kristen pun yang memahami doa tuh kayak gini. It's not gitu. Tidak ada batasan dalam kekristenan secara berdoa. Pada saat si Fafat berdoa di rumah sakit tadi di bagian babak pertama, si tantenya ini, suami omnya itulah ya, itu bingung nanyain lah, doanya kenapa begini? Di Alkitab aja Yesus itu doa dengan menengadahkan tangannya dan mukanya tuh di atas gitu di Taman Getsemani. So as simple as di dalam Kristenan tidak ada patokan pasti gimana kita berposisi pada saat berdoa. Tidak ada ajaran untuk melipat tangan. Melipat tangan muncul atas dasar budaya, terutama di sekolah minggu di Indonesia. Gitu. Kenapa aku berani bilang seperti itu bahkan di dunia? Karena itu ajaran dari anak. Kenapa? Kalau anak-anak tidak dididik dengan tangan seperti ini, melipat tangan, akan cukup kesulitan itu, karena anak itu kan mereka punya daya aktif lah ya, aktif ya bun gitu. Jadi ketika mereka tidak ada batasan, mereka tidak ditahan seperti ini, mereka akan menggerakkan tangannya segala macam, tutup mata. There's no such thing gitu. Doa yang kekristenan yang diajarkan sesuai dengan Alkitab cukup sederhana tetapi juga kompleks dalam waktu yang bersamaan. Sederhananya adalah sikap tidak menentukan, tapi hati yang menentukan sikap sebenarnya. Jadi ini adalah dua motivasi yang berbeda gitu ya. Jadi kayak si tiba-tiba lupa. Sikap doa lah pokoknya, itu buat aku kurang ada pendalaman. Doanya gini terus, Tuhan. Kekristenan tidak hanya berdoa itu salah satu riset yang kurang dilakukan gitu. Itu salah satu hal yang aku tidak setuju di film ini. Dan ini pertama kali dari aku nonton film sampai sekarang, terutama drama, adalah aku nggak mau tahu endingnya gimana, aku pingin walk out, cuman sungkan karena aku nonton bertiga sama teman-teman yang lain, dan rasa pingin walk outnya itu kayak aku akhirnya sekarang paham gitu kenapa kayak Koh Timothy di ngelantur gitu ya. Kok bilang pingin walk out film, kenapa? Film sejelek apa sih sampai bisa walk out? Ya yang aku rasain. Aku nonton film dan aku pingin keluar. Aku nggak kuat. Ini jeleknya minta ampun. Penulisan skripnya jelek banget. Sutradaranya sudah buat aku bagus. Di awal memang buat aku actingnya Gergana Brahma agak kurang bagus gitu. Tapi buat aku skrip itu salah satu yang menentukan segalanya gitu ya. Dan buat aku ini saling berhubungan ya. Skrip yang jelek tidak dieksekusi dengan baik oleh sutradara yang baik, yang bagus, ya akhirnya juga akan jadi film yang jelek gitu. Jadi harus ada kesinambungan di antara skrip dan juga sutradara yang melakoni kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya ini babak satu yang sangat cepat, mungkin 20 menit ya. Dan tetapi pas fasenya terlalu cepat gitu. Mereka kenal, oh ternyata temennya si Maria tuh punya kafe, dan kafenya tuh langganan si Fafat. Pertemuan yang tidak disengaja, anjir sinetron banget gitu kan. Dan akhirnya di situ mereka mulai kenal, mulai dekat. Nah kayak gue nggak paham gitu, aku sama sekali nggak paham kenapa kayak ya kenapa lu nggak ya motivasi menikahnya jelek banget. Tapi ada penolakan dari keluarga dan segala macam ya. Tapi buat aku kesannya adalah sesimpel filmnya nggak bagus lah, aku bisa bilang gitu.
tidak ada kedalaman karakter, tidak ada motivasi yang jelas apa alasan mereka menikah, tidak ada alasan jelas kenapa Vanianya itu mencari pasangan. Tiba-tiba doa dibuka oleh pengen dapat pasangan, apakah itu doa iseng atau apakah itu dorongan dari keluarga untuk dia mencari pasangan, karena biasanya itu wajar gitu ketika orang yang di Indonesia gitu, kalau kita tahu isu sosial adalah ditanyain gitu, misalkan kamu udah mapan, kenapa nggak cari pasangan, pasanganmu mana, kapan nikah, bacot biasanya gitu. Tapi it what happen, itu yang terjadi di Indonesia kan, banyak keluarga-keluarga besar yang nanyain itu, dan itu sebenarnya bisa dimasukin untuk sebagai pendalaman karakter si Maria, motivasi dia untuk mencari pasangan dan akhirnya rela untuk menikah. Beda agama di Islam, katanya di film itu lelaki boleh menikahi beda agama, but as a Christianity sebenarnya secara make sense ya, tidak masuk akal untuk menikah beda agama. Kenapa aku bilang seperti itu? Ketika lu berdoa dengan Tuhan yang bisa dikatakan berbeda, tujuan dan motivasi hidup itu kan beda. Apa yang diajarkan di kekristenan dan Islam itu akhirnya beda gitu ya. Aku tidak akan bahas Muslim itu seperti apa karena aku tidak paham secara jelas dan aku tidak mau salah ngomong. Tetapi di dalam kekristenan, eh, tujuan utama adalah membawa kerajaan Allah untuk hadir di dunia ini. Jadi bagaimana kita membawa hidup kita untuk bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain dan bisa membawa kemuliaan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. That's how we live. Dan itu tujuan kita hidup. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tujuan ini yang juga tidak ditekankan. Jadi orang mikir Kristen tuh ya tidak ada penekanannya lah. Jadi apa ya? Apa? Trailernya aku cuma nonton separuh dan buat aku ya itu cukup bagus gitu ya. Tapi masih ya banyak sekali melibatkan acting anak-anak karena ada scenes di sekolah yang actingnya juga bisa dikatakan kurang bagus gitu lawan mainnya si bocil karakter utamanya. Tapi terus ada scenes di pengadilan hanya karena hak pengasuhan anak gitu. Ini salah satu yang pertama tidak make sense buat aku sebagai seorang yang Kristen. Dan secara logis, hanya karena dia tidak dididik secara agama yang baik oleh ibunya, apakah itu menjadi hak keluarga neneknya untuk bisa mengambil hak anak, hak asuh anak. Hak asuh anak ini kan antara bapak dan ibu biasanya. Kalau cerai mati, otomatis cerai mati. Berarti antara salah satu pasangan masih hidup, secara ya udah make sense, nggak usah dibawa ke hukum, adalah seseorang yang membawa anak itu, yang punya hak selama kebutuhan pokok anak itu terpenuhi, makanan, pendidikan, terus juga ya let's say sandangnya juga terpenuhi, tempat tinggal juga ada. Apalagi di sini dikatakan juga mamanya sebagai seorang pelukis gitu, gajinya juga lumayan gede. So, dan juga ini salah satu yang aku kurang suka adalah tidak ada kedalaman karakter juga antara si bapaknya ini, si Fafat ini. Dia kerjaannya apa? Cuman ada scenes dia berangkat kerja, cuman ngantor. Tidak ada kedalaman karakter di dua tokoh utama. Walaupun tokoh utamanya bisa bilang satu dan si Fafat ini sebagai pemeran istilahnya ya mungkin supporting gitu ya. So, ini yang akhirnya bikin filmnya nih kayak semakin ke akhir semakin nggak make sense. Karena pengerkenalan yang cukup buruk gitu yang aku alami di kampus, sistem orientasi yang nggak cukup bagus, nggak cukup baik, sehingga ya akhirnya ya endingnya sampai akhirnya ya bingung gitu. Wah, ini film arahnya mau dibawa kemana? Kok tiba-tiba mamanya pindah agama ke Muslim? Kok tiba-tiba ini dan itu dan sebagainya, dan konflik akhirnya selesai di pengadilan hanya karena si anaknya denger mamanya dikatain kafir dan dia tidak dia tidak terima lah dikatain seperti itu. So it's kinda weird. It's buat aku ini nggak pantas untuk tayang film mentok streaming platform. Jadi aku nggak paham kalau film ini bisa dapat 300.000 penonton aja, itu udah nggak make sense. Jadi sekian dari review kali ini. Aku banyak sekali menjelekkan, sorry banget, bukan berarti aku bisa bikin film yang bagus, tapi sebagai seorang yang uh, penikmat film gitu ya, ini kayak apa namanya,
memundurkan industri film Indonesia, gitu loh. Awal tahun ada Satu Kakak Tujuh Ponakan, itu yang aku tonton drama gitu ya. Pertengahan tahun ada Sore, lah anjir muncul film kayak gini. Kemarin juga ada Jumbo kartun, muncul Merah Putih One for All. Ini kan penurunan kualitas film, udah ada yang bikin bagus, ada yang set standar Indonesia tuh bisa loh segini. Ada yang malah munculin malah ngedrop gitu. So, aku cuman bisa bilang ini film yang tidak pantas tayang di bioskop, sesimpel itu. Dan buharnya kan aku juga dibayarin, ya aku diajak kan kayak wah nonton ya udah nggak apa-apa, bayarannya bagi gitu. Tapi karena dia yang menyarankan dan ternyata filmnya jelek, akhirnya ya udah it's on him gitu, dia yang bayarin temanku satu. So it's kind of funny, tapi itu salah satu yang juga ya udahlah nggak masalah gitu. Jadi sekian dari review kali ini. Sekali lagi semoga juga ke depan ada perkembangan di film di Indonesia gitu doang sih. Thanks banget udah nonton. Ciao.